Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya dan saya beserta istri kali ini akan sedikit jalan ke wilayah Jawa Tengah ya. Lebaran tahun 2025 ini terasa sangat istimewa bagi saya karena biasanya setiap saya touring Lebaran biasanya sendiri saja, tapi kali ini berbeda karena istri saya ikut menemani. Ini adalah perjalanan terjauhnya yang pernah dia lakukan. Karena biasanya paling jauh kami hanya cuma sampai Kuningan dan itu sudah beberapa kali. Tujuan kami adalah pertama kali nyekar di Kuningan dan bersilaturahmi dengan keluarga di Kuningan, dan kemudian akan kami lanjutkan ke Yogyakarta. Tiba di perempatan Patung Pancoran, malam ini suasana lalu lintas masih cukup ramai meskipun ini adalah hari pertama Lebaran. Perjalanan kami kali ini kami rencanakan sekitar 4 hari 3 malam, mulai dari malam ini 31 Maret hingga rencana sampai hari Jumat pagi tanggal 4 April. Setibanya di daerah sekitar Subang, kami sempatkan untuk rest sebentar dan membuka bekal yang kami bawa dari rumah. Bekal itu tak lain dan tidak bukan adalah bekal khas Lebaran, yaitu ketupat rendang yang kami sengaja siapkan. Berada di tengah-tengah teman-teman sesama pemudik, sangat terasa sekali suasana mudik Lebarannya kali ini. Memasuki daerah Losarang pagi itu, matahari mulai tampak di ujung sana, mulai bersinar, dan setibanya di pertigaan Palimanan, suasana masih cukup sepi dan ini adalah hari kedua Lebaran. Kabupaten Kuningan terletak di ujung timur batas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang dijuluki Kota Kuda, ini berbatasan dengan dua kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Dulu Kabupaten Kuningan adalah sebuah kerajaan. Kerajaan Kuningan pertama kali berdiri setelah Soekarno dinobatkan sebagai raja yang di masa mendatang diberi gelar Rahiang Tangkuku atau Sang Kuku yang bersemayam di Arile atau Saunggala. Dan Kuningan bahkan sempat memperluas kekuasaannya sampai ke negeri Melayu. Meski perkembangannya sempat terhambat, kerajaan Kuningan yang waktu itu menganut agama Hindu muncul kembali di tahun 1175. Kemudian, Kuningan masuk ke wilayah kerajaan Sunda yang terkenal dengan nama Pajajaran. Ini adalah Kabupaten Kuningan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Kuningan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap di timur, Kabupaten Ciamis di selatan, dan Kabupaten Majalengka di barat. Ibu kotanya berada di Kecamatan Kuningan. Katakan tidak, bahkan Nabi SAW menyuruh untuk apa? Ziarah kubur. Namun saya ingatkan, ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur yang mengumpulkan dua keutamaan atau dua tujuan. Yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua adalah untuk mendoakan apa? Penghuni kubur, karena orang yang mati ini sudah tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan, sungguhnya kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Love me, say
let me fly away with you, for my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress, and satisfy this hungriness. Let the winds blow through your heart, for wild is the wind, wild is the wind. You touch me, I hear the sound of mandolins. You kiss me. With each kiss, my life begins. Di Purwokerto, saya mencoba membooking beberapa hotel melalui aplikasi online. Hanya saja semuanya tidak berhasil. Entah kenapa hotel yang di booking itu tidak pernah ditemukan. Don't you know your life itself? Setelah beristirahat kira-kira 3 jam di SPBU ini, perjalanan kami lanjutkan ke arah selatan, ke arah Kemerajen. Menjelang masuk waktu subuh, tidak lama kami pun tiba di sebuah masjid di pinggiran Kali Serayu. Pagi teman-teman semua, hari ini adalah hari kedua saya berjalan ke Jawa Tengah, merantau sejenak, merantau kira-kira 2-3 hari. Dan ini adalah makanan khas dari Banyumas, tepatnya di sini di daerah Kemerajen. Dan saya sedang membeli biasa gitu goreng, dan khasnya di sini adalah mie nyemek. Mie nyemek ini sangat terkenal di daerah Banyumas. Tadi malam saya berada di Purwokerto, mencoba untuk mencari penginapan, dan ternyata dalam suasana libur Lebaran ini full book semuanya. Akhirnya kami jalan terus ke bawah sampai di sebuah SPBU biasa, Hotel Pertamina, istirahat, dan tadi subuh di dekat Kali Serayu, dan sekarang sudah tiba di Kemerajen. Terus aja saya. Dari daerah Kemerajen saya lanjut sedikit ke arah timur, kemudian turun ke bawah ke jalur lintas selatan atau disebut juga dengan jalur Dendels. Jalur Dendels ini saya ambil guna menghindari kemacetan di
beberapa kota seperti Kebumen, Jatilawang, kemudian lanjut Gombong, Purworejo, dan hingga Watet. To the heart and mind, ignorance is kind, but there's no comfort in the truth. Pain is all you'll find. I feel so unsure as you take my hand and lead me to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. Wasted chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Oh. Time can never mend the careless whispers of a good friend. To the heart and mind, ignorance is kind, but there's no comfort in the truth. Pain is all. Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat dengan DIY adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km persegi ini terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul, dan terbagi lagi menjadi 78 kapanewon atau kecamatan, serta 440 kelurahan. Populasinya berjumlah sekitar 3.882.288 dan ibu kotanya berada di kota Yogyakarta. Nama Yogyakarta sendiri diambil dari 2 kata, yaitu Ayogya atau Ayodhya yang berarti kedamaian atau tanpa perang, dan Karta yang berarti baik. Walaupun secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta terkenal di tingkat nasional dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Banyak orang Indonesia menganggap Yogyakarta sebagai kota yang sangat spesial. Mereka bahkan mengklaimnya sebagai kota kenangan, karena banyak sesuatu di Jogja. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo yang bergelar Adipati Pakualam I, yang mana merupakan saudara dari Sultan Hamengkubuwono II.
Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri. Yogyakarta, salah satu kota budaya di Indonesia ini tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini terbukti dengan keberadaan sebuah kampung internasional di Jalan Sosrowijayan, Yogyakarta. Sejak tahun 1970-an, lokasi ini jadi favorit pelancong asing untuk menginap maupun bersantai. Nah, kalau di Jakarta ada Jalan Jaksa sebagai tempat berkumpulnya para ekspat, di Yogyakarta juga ada 2 kampung internasional yang menjadi incaran turis mancanegara. Ada Prawiro Taman dan Kampung Sosrowijayan. Letak strategis yang dekat dengan stasiun Tugu, kawasan wisata Malioboro dan alun-alun utara menambah daya tarik wisatawan untuk singgah dan bermalam di Jalan Sosrowijayan. Lebih dari 100 penginapan murah ada di sini. Mayoritas para turis datang untuk menikmati musim panas dan mengunjungi daerah wisata. Ya, ini di depan hotel tempat nginep nih di Sosrowijayan, Yogyakarta. Let's go. Sosrowijayan ini dikenal sebagai sentra hotel-hotel yang murah-murah. Banyak kalau pintar-pintar nyarinya, dan enaknya ini dekat sekali bukan dekat lagi, tapi memang di tengah-tengahnya Malioboro ya. Ini tuh jam 17.15. Jogja sedang tidak baik-baik cuacanya. Tadi juga di jalan waktu masuk Jogja dari mulai Wates hujan lebat banget. Akhirnya kami putuskan untuk mencari di dekat tempat makan, tadi persis depan tempat makan ada hotel. Ya udah, kami akhirnya mau jalan ke Malioboro. Mulai gerimis kayaknya ini. Nanti malam nih, ini nggak usah ketakutan bingung nyari-nyari lagi oleh-oleh apa. Ini semua tempatnya nih. Oh, Sosrowijayan, kawasan wisata. Hah? Beli gelang-gelang itu ya, 3 pieces 10.000. Hah? Oh, gelang gunung. Malioboro di sore hari ditemani hujan gerimis dan masih ramai ya. Turis-turis ya, mungkin berlebaran juga di sini, jalan-jalan juga. Inilah Malioboro, teman-teman. Sepeda motor ini ada sepeda sewanya. Iya, iya, ayam. Apa goreng-gorengannya? Mendung. Tadinya kami mau ke tempat sunset ya, kayak GHH gitu, cuman nah lihat kayak gitu yang ada ke sana gelap, nggak kelihatan apa-apa. Yang basah ini basah dan kering. Kalau di kering
Malioboro nggak kulineran ya. Nah ini sih sebenarnya biasa, cuman karena tempatnya di sini mungkin, jadi ya tertarik juga sih buat nyobain kulineran Malioboro nih. Kami menyusuri terus. Nah ini sekarang nyari oleh-oleh khas Jogja, bakpia kukus Tugu Jogja yang katanya sedang viral ya. Nah itu Tugu Jogja. Malioboro nggak masuk? Hah? Lihat aja bisa nggak? Ada lagi deh kali itu. Iya ada. Teras Malioboro. Oke. Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan. Sentra kuliner ya di Teras Malioboro 1. Lengkap kap Teras Malioboro, macam-macam. Mana? Coba. Segala macam kuliner ada di sini. Nasi Padang pun ada, soto Padang pun ada, sate Padang pun ada. Please remember that I never lied. Please remember how you done it now. Tonight is a heaven about you, baby.
bisa boleh dilihat terlebih dahulu, siapa tahu nanti ada yang cocok di dalam. Monggo. Sebelah sini monggo ibu, daster kaos baju batik celananya 100.000 dapat 3, satuan 35.000 aja. Bebas campur, bebas pilih di sini juga ya. Mau dicampur sama baju. Yang jajan. Ya ya. Nah, coba lihat dulu sana. Jajan sini. DPL. Pagi teman-teman, sekarang jam 5:06 di Sosrowijayan, Yogyakarta. Suasananya sepi sekali. Saya akan mencari sarapan rencana ini. Cuman belum kelihatan nih jualan. Kontras dengan tadi malam yang ramai sekali di sini. Sekarang sama sekali. Sosrowijayan jam 5.07 hari Kamis tanggal 3 April 2025. Oke, ini suasana pagi jam 5:10 di Malioboro. Sudah ada aktivitas, mobil-mobil udah pada pating seliweran. Malioboro mulai beroperasi. Yogyakarta tidak pernah sepi. Bis kota sudah operasi pagi-pagi. Jam 5 jalan ini sampai ujung jalan Malioboro, atau boleh dikatakan dari awal dari jalan Malioboro. Mau ke Tugu Nolnya Jogja, cuman hujan. Nah, setelah habis muter-muter di Malioboro, akhirnya kami pulang ke hotel dan istirahat. Sebab hari ini perjalanan panjang akan kami mulai dari Yogyakarta. Ujung dari jalan Malioboro, arah stasiun. Nah, di samping ini pos polisi sepertinya udah mulai menjualan ya, tapi belum buka ya. Saya coba cari sambil olahraga pagi ini. Stasiun lumayan lah, bungkus bawa hotel untuk sarapan ya. Antri gudeg di Sosrowijayan. Gudeg Lindu, sangat terkenal nih, Mbok Lindu di Sosrowijayan. Recommended kalau kesini. Pas di depan. Kamis pagi, suasana di Malioboro mulai ramai dan kami pun bersiap untuk pulang kembali ke Jakarta. Sebelum pulang ke Jakarta, kami sempatkan sedikit berputar-putar di tengah-tengah kota Yogyakarta.
Langit pun di atas kota Yogyakarta pagi ini terlihat sangat bersih dan biru. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pertanda cuaca cerah sepanjang perjalanan pulang kami nanti. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes I'd have to pay. Arah keluar Yogyakarta ke arah Magelang lalu lintas lancar dan panas pun semakin terik. I walk around all of the streets where I grew up and found my feet. They can't look me in the eye, it's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or memory. They don't recognize me now. Light of day. Menjelang arah Temanggung, hari ini hujan kembali turun dan cukup lebat sehingga saya harus berkendara dengan sedikit berhati-hati. It's only me. Never became who they thought they'd be. I wish I could live a little more. Look up to the sky, not just the floor. I feel like my life is flashing by. All I can do is watch and cry. I miss the air, I miss my friends, I miss my mother, I miss it
tentang arti sebuah kehidupan. Oh, oh, kau katakan memburu semua keinginan. Oh, oh, sekuat tenaga diri tak menahan, maka tak akan ku genggam. Ku relakan berlari sekencang kau mau, mencari seutas jawaban. Dunia yang akan menjagamu, terbang setinggi kau impikan. Kau akan menanti selalu, karena akulah tempatmu pulang. Karena aku tempatmu untuk pulang. Karena aku tempatmu untuk katakan memburu semua keinginan. Oh, oh, oh. Sekuat tenaga diri tak menahan, maka tak akan ku genggam. Ku relakan berlari sekencang kau mau, mencari seutas jawaban. Dunia yang akan menjaga